Manchester United masih linglung dalam 4 laga pertama mereka di Liga Inggris 2023-2024. Namun hal ini tampaknya sudah biasa, karena musim lalu mereka pun juga begitu. Di musim 2022-2023, Manchester United menorehkan catatan 2 kali menang dan 2 kali kalah. 2 kekalahan itu terjadi pada 2 laga resmi awal Erik ten Hag bersama Manchester United. Manchester United tumbang 1-2 dari Brighton, lalu diajar telak 0-4 oleh Brentford. Baru di 2 laga selanjutnya, Manchester United menumpas Liverpool dengan skor 2-1 dan Southampton 1-0. Nah, catatan yang sama terulang di musim ini. Bedanya ada di urutannya saja. The Red Devils memulai musim dengan kemenangan, kemudian kekalahan, kemudian kemenangan, lalu yang terakhir kekalahan lagi. Berikut adalah catatan performa pemain Manchester United dan sebuah rapor buruk Erik ten Hag yang mungkin luput dari perhatian Anda selama ini. Sebuah rapor merah. Mari simak penjelasannya sebagai berikut. Rapor buruk pemain Manchester United. Aktivitas transfer musim panas Manchester United ditandai oleh kekacauan dan harapan yang tidak terpenuhi. Meskipun agresif dalam mencari pemain baru, tidak satu pun dari pembelian mereka yang memiliki dampak positif dalam 4 pekan pertama Premier League 2023-2024. Masalah dimulai di posisi penjaga gawang, dengan keputusan melepas David De Gea, yang telah lama bersama klub selama 12 tahun. Mereka melepaskannya secara gratis. Ini cukup mengejutkan, mengingat potensi untuk menghasilkan pendapatan dengan memperpanjang kontraknya dan menjualnya musim depan. Penggantinya, Andre Onana, dibeli dengan biaya sebesar 50 juta euro dari Inter Milan. Tetapi penampilannya masih mengecewakan, dengan 7 gol kebobolan hanya dalam 2 pertandingan. Pembelian mahal berikutnya seperti Rasmus Højlund, seharga 75 juta euro, dan Mason Mount seharga 64 juta euro, juga gagal memenuhi harapan. Rasmus Højlund yang mengalami musim sukses di Serie A bersama Atalanta, mengalami cedera setelah bergabung dengan Manchester United, dan mengalami kekalahan dalam debutnya. Mungkin masih terlalu dini untuk menilai performa Højlund saat ini. Namun sepertinya keputusan untuk mendatangkannya dipengaruhi oleh iri hati keluarga Glazer terhadap keberhasilan Manchester City dalam mendatangkan Erling Haaland. Sedangkan Mason Mount, harga tingginya yang melebihi 50 juta euro, cukup banyak yang mempertanyakan, terutama mengingat catatan cederanya. Dia sudah melewatkan 2 pertandingan penting melawan Nottingham Forest dan Arsenal karena cedera. Belum jelas mengapa Manchester United memilihnya sebagai pengganti Eriksen. Selain dari pembelian pemain yang di bawah performa, strategi transfer Manchester United penuh dengan pilihan yang aneh. Misalnya, memperpanjang kontrak Jonny Evans yang berusia 35 tahun nampaknya menjadi keputusan yang dipertanyakan sejak awal. Jonny Evans dengan cepat menjadi kambing hitam kekalahan mereka saat melawan Arsenal, meskipun hanya bermain selama 6 menit. Selanjutnya, upaya mereka mencari bek sayap baru. Awalnya Manchester United menargetkan Marc Cucurella, tetapi gagal mendapatkan tanda tangannya karena negosiasi yang lambat. Akhirnya Sergio Reguilon dipilih sebagai opsi alternatif. Namun keputusan untuk merekrut Reguilon membingungkan, karena dia menghabiskan setengah musim dalam cedera dan bahkan Tottenham, klub sebelumnya, bersedia melepaskannya tanpa biaya pinjaman. Dengan proses yang rumit dan agak aneh dari aktivitas transfer musim panas Manchester United, masih harus dilihat apakah mereka akan mampu bersaing untuk meraih gelar dan mengembalikan reputasi keluarga Glazer pada akhir musim ini. Rapor buruk Erik ten Hag yang terlupakan. Menurut data dari Transfermarkt, dari 7 bentrokan di kandang klub papan atas Liga Inggris, sejak diasuh ten Hag, setan merah tak pernah sekalipun menang. Selisih golnya apalagi, sangat mengkhawatirkan. Manchester United hanya melesakkan 9 gol, dan gawang mereka disiksa 24 gol kebobolan. Perolehan poin terbaik mereka cuma memetik 2 skor imbang. Masing-masing terjadi di markas Chelsea dengan skor 1-1 dan Tottenham Hotspur 2-2 musim lalu. 5 laga tandang lainnya berujung dengan kekalahan. Hasil paling memilukan dan menciptakan rekor terburuk bagi United jelas ketika dilumat oleh Liverpool dengan skor 0-7 di Anfield. Tak kalah sadis, Bruno Fernandes dan kawan-kawan digasak oleh Manchester City dalam derby edisi Oktober 2022 dengan skor 3-6. Musim telah berganti, peruntungan ten Hag belum juga ikut berubah. Mereka dihajar Tottenham pada laga tandang pertama musim ini
dengan skor 0-2, dan kemudian dibekuk oleh Arsenal di pekan keempat Premier League. Apakah Sofyan Amrabat bisa berdampak? Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengatakan, perekrutan Sofyan Amrabat dengan status pinjaman 1 musim dari Fiorentina adalah untuk mengisi pemain berciri khas nomor punggung 6 atau gelandang bertahan bagi Manchester United. Setan Merah saat ini mempunyai Casemiro yang bermain di gelandang bertahan dan kedatangan Sofyan Amrabat, kata Erik ten Hag, untuk kebutuhan kedalaman skuad pada posisi tersebut. Menurut ten Hag, tidak hanya sebagai kedalaman skuad di gelandang bertahan, ia menilai Amrabat juga dapat bermain bersamaan dengan Casemiro. Casemiro memang masih dikenal sebagai gelandang bertahan terbaik saat ini. Akan tetapi, usianya yang semakin menua dan belum ada tandem yang sesuai membuat Casemiro tampil kurang maksimal pada awal musim 2023-2024 ini. Kedatangan Sofyan Amrabat dinilai bisa menjadi tandem yang tepat bagi Casemiro. Gelandang asal Maroko tersebut juga bisa menjadi penerus Casemiro pada masa mendatang. Sejauh ini, Manchester United secara tidak langsung hanya bisa mengandalkan 2 gelandang mereka, yaitu Bruno Fernandes dan Casemiro. Setan Merah belum menemukan gelandang lain yang bisa memberikan kontribusi besar untuk tim. Sebut saja Christian Eriksen yang semakin menua dan tidak sehebat sebelum dia terkena serangan jantung. Selain itu, sosok Mason Mount juga dinilai masih belum nyetel dengan skuad asuhan Erik ten Hag. Kedatangan Amrabat pun dinilai bisa memberikan kedalaman lini tengah yang baik untuk Manchester United. Selama membela Fiorentina, Amrabat tampil 107 kali di semua ajang dengan 1 gol dan 1 assist. Pesepak bola 27 tahun itu menjadi pilar penting La Viola ketika menjadi finalis Coppa Italia dan di Liga Konferensi Eropa pada musim lalu. Bersama negaranya, pesepak bola kelahiran 21 Agustus 1996 itu memiliki 49 caps yang 7 diantaranya tampil penuh saat mengantarkan Singa Atlas atau julukan timnas Maroko mencapai semifinal dan menjadi peringkat keempat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Tanggapan Erik ten Hag. Pelatih Manchester United Erik ten Hag telah mengkonfirmasi bahwa timnya akan melakukan perbaikan selama jeda internasional yang berlangsung dari 4 hingga 12 September 2023. Erik ten Hag menyatakan bahwa selama jeda internasional tersebut, mereka akan fokus untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam performa tim saat ini. Meskipun timnya telah menunjukkan peningkatan dari pertandingan ke pertandingan, hasil positif belum selalu tercapai. Pelatih asal Belanda itu juga menekankan bahwa meskipun kekalahan dari Arsenal adalah hal yang tidak menyenangkan, timnya harus menerimanya dengan lapang dada. Erik ten Hag percaya bahwa ada pola perbaikan yang terlihat dalam timnya, meskipun hasil pertandingan belum selalu mendukung. Dengan fokus pada perbaikan dan pengembangan tim, Manchester United berharap dapat menghadapi pertandingan berikutnya dengan peningkatan yang signifikan. Apalagi mengingat lawan mereka berikutnya adalah Brighton. Catatan laga tandang Manchester United. Sebelum kita mengakhiri video ini, mungkin Anda perlu melihat rapor keseluruhan Erik ten Hag di laga tandang Manchester United melawan The Big Six di Liga Inggris sebagai berikut. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.